Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fani Ananda Ferdina, Prodi Gizi 2B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul kue balok di materi sosioantropologi dengan tema makanan-makanan Nusantara. Yang pertama, sejarah asal-usul kue balok. Asal mula kue balok khas dari Bandung yang tersohor ada di Depok. Kue berbentuk balok ini terkenal sebagai makanan tradisional dari Jawa Barat. Ada yang mengira kue ini berasal dari Bandung. Ada juga yang menganggap kue ini produk dari Garut. Beberapa tempat yang sering menjadi sentra produksi kue balok ini antara lain Kadungora, Jaya Raga, Simpang 5 Garut, Malangbong, Leles, Limbangan, dan di Jakarta pun ada. Cerita asal mula kue balok berasal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, seorang juru masak lokal atau asal Indonesia yang bekerja membuat ransum di tempat orang Belanda, menciptakan resep kue padat yang bisa mengenyangkan dan tahan lama. Kemudian tahun 1950, kue padat tersebut mulai berkembang di kawasan Bandung, terutama di kalangan menengah ke bawah. Kue balok kala itu sering menjadi menu sarapan bagi tukang beca maupun pedagang di kawasan Bandung. Kue ini sangat disukai karena mengandung banyak kalori dan Anda akan langsung merasakan kenyang, walau hanya makan satu buah saja. Oleh sebab itu, kue balok di Bandung dijuluki dengan hiji oge seubeuh atau satu pun kenyang. Belum lagi rasanya yang manis, bisa membuat siapa saja memakannya ketagihan. Pada tahun 1952 hingga 1959, keberadaan kue balok sangat populer di kalangan pribumi, bahkan menjadi alternatif menu sarapan selain bubur hanjeli. Kue balok banyak dijajakan di pinggir jalan dengan gerobak pikul dan disajikan bersama teh atau kopi. Kue balok terbuat dari bahan baku tepung terigu, vanili, telur, susu kental manis, soda kue, margarin, dan gula pasir. Khusus kue balok klasik, proses pembuatannya dilakukan secara tradisional menggunakan api dari kayu. Dimasak secara perlahan, membuat kue balok matang dengan merata. Tak heran, kue ini memiliki aroma bakar yang sangat khas dan kuat. Bukan hanya di daerah Sunda, kue balok ini melanglang buana di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di kue balok Parikesit yang sudah buka cabang di Yogyakarta, Malang, Mojokerto, dan yang lainnya. Meskipun kue balok sudah masuk kategori makanan kekinian, namun cara memasaknya tetap yaitu menggunakan cetakan dan menggunakan sumber panas dari arang, baik dari bawah maupun dari atas. Jenis-jenis kue balok, yang pertama kue balok lumer, yang kedua kue balok Milo lumer, yang ketiga kue balok green tea lumer, yang keempat kue balok tanpa telur, yang kelima kue balok menes, yang keenam kue balok brownies, dan yang ketujuh kue balok kukus. Selanjutnya, bahan-bahan untuk membuat kue balok. Yang pertama ada 100 gram dark coklat serut, yang kedua 150 gram tepung terigu, yang ketiga 2 sendok makan minyak goreng, yang keempat 3 sendok makan margarin, yang kelima 1 butir telur, yang keenam 1 sendok makan susu bubuk, yang ketujuh 1 sendok makan coklat bubuk, yang kedelapan
2 sendok makan gula pasir. Yang ke-9, 1,5 sendok teh SP atau pengembang. Yang ke-10, 1,5 sendok teh baking powder. Yang ke-11, 1,5 sendok teh vanila bubuk. Dan yang terakhir, 1,5 sendok teh garam. Cara membuatnya, pertama, lelehkan margarin dan dark coklat. Lalu pastikan lelehan tersebut tidak menggumpal atau bergerindil. Setelah tercampur merata, sisihkan adonan kue. Yang kedua, kocok gula, telur, vanila bubuk, SP, dan garam lalu kocok hingga mengembang. Yang ketiga, lalu campurkan minyak dan adonan telur ke dalam lelehan coklat dan aduk hingga tercampur rata. Bahan di tempat terpisah dan pastikan semua bahan telah diayak hingga halus. Yang keempat, lalu campurkan minyak dan adonan telur ke dalam lelehan coklat dan aduk hingga tercampur rata. Yang kelima, masukkan tepung yang sudah diayak ke dalam adonan secara perlahan dan sedikit demi sedikit hingga berikutnya. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal. Yang keenam, siapkan cetakan, lalu lapisi cetakan dengan sedikit margarin. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan. Yang ketujuh, selanjutnya panggang selama 5 menit hingga permukaan balok merekah atau mengembang. Jika teman-teman tidak memiliki oven, bisa menggunakan cetakan yang tidak dimasak di atas kompor layaknya kue balok yang dijual di tempat umum atau yang di pinggir-pinggir jalan. Yang kedelapan, kue balok sudah merekah, maka langkah berikutnya adalah angkat kue tersebut, kemudian sajikan kue balok dalam keadaan hangat agar lebih nikmat dan lelehan coklat di dalamnya masih lumer. Berikutnya ada kandungan informasi gizi kue balok. Mengandung banyak kalori sehingga membuat kenyang lebih lama karena porsinya yang kecil tapi padat. Yang terakhir, saran-saran. Kue balok sangat enak untuk dikonsumsi, tetapi balik lagi kepada pedoman makan sehat, banyak kandungan kalori yang ada pada kue balok. Selain itu, para pedagang zaman sekarang pasti berlomba-lomba mengeluarkan menu-menu terbaru yang diharapkan harus memakai bahan-bahan yang sangat aman dan baik bagi kesehatan, agar tidak hanya menguntungkan bagi pedagang, tetapi juga bagi yang mengkonsumsinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.